Gimana orang nggak bersemangat untuk merampok, nggak bersemangat untuk korupsi? Korupsinya sampai 300 triliun, penjaranya cuma 6,5 tahun. Itu pun 6,5 tahun tuh Pak, banyakkan di rumah daripada di penjara Pak. Pasti itu. Yang punya duit, nggak punya duit aja bisa begitu, apalagi yang punya duit 300 triliun. 300 triliun itu Pak, 10%-nya saja dibeliin cendol. Bali ini kelelep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah, ini masjid ya, tapi sebutnya musala ya. Musala yang ada mimbar Jumatnya. Musala Ahmad Dahlan yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang mubarak ini kita dapat hadir melaksanakan kewajiban kita selaku hamba sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita jalankan dari amal soleh kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita dunia akhirat, pemimpin yang selalu mementingkan umatnya sampai menjelang akhir hayatnya masih nyebut umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kelak dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhak berada dalam barisan beliau, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, mendapatkan apa yang sudah menjadi bagian dari hamba-hambanya, umat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya nggak terlambat. Ternyata Mas Google nganternya jalannya nggak bisa masuk mobil. Pertama masuknya di gang Kepel tadi apa tuh? Ya, gang Kepel sampai antri di belakang orang nggak bisa masuk. Gang kedua masih nggak boleh masuk, muter ternyata. Padahal kalau harusnya dari Teku Umar Barat lebih dekat ke sini. Cuman kadang-kadang memang Mas Google mesti muter-muter. Tapi kita bersyukur Allah mudahkan lewat jalan ini. Bayangkan Google saja tahu celah-celah jalan, apalagi Islam. Kita udah dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, karunia Islam, karunia yang layak kita banggakan dalam hidup sampai bawa mati. Setiap Jumat itu para khutbah, para khatib itu selalu mensyiarkan, selalu menyampaikan ayat yang menjadi pembuka khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali sudah Islam. Allah kunci akhir kehidupan kita dengan Islam. Allah buka kehidupan kita juga dengan Islam. Apa buktinya? Di surah 7 ayat 172 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Karena manusia ini suka lupa. Tidak hanya yang dipilih kemudian lupa. Kalau yang dipilih kemudian lupa banyak. Karena dipilihnya pakai modal. Kursi di sini kokoh kuat tapi nggak ada yang mau duduk di sini. Kursi yang belum jelas tenang-tenang, tentram dunia akhirat, banyak yang merebut untuk mendapatkannya.
Allah buka apa kata Allah dalam surah 7 ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah kata Allah, kapan itu? Ketika kita belum jadi orok, apalagi orang, belum jadi wong, kita masih berbentuk dzarrah. Di kitab-kitab klasik itu dijelaskan wa anna dzarra taduru sab'a marrat katawafin nasi bil baitil atiq, bahwasanya dzarrah itu, dzarrah itu sekali terpancar itu jutaan calon manusia. Kita sebelum jadi manusia seperti hari ini, itu dulu bentuknya dzarrah. Maka di Quran itu Allah ingatkan, hal falyanzuril insan mimma khuliqa mimma indafiq min bainis sulbi wat tara'ib. Ini suka lupa. Kita ini suka lupa, maka Allah ingatkan, hendaklah manusia itu memperhatikan dari mana dia diciptakan. Kenapa penting? Karena inilah yang membuat kita mampu melanjutkan kehidupan kita selanjutnya dengan benar, mampu mengunci, menutup hidup kita dengan benar, dan insya Allah hidup lagi pada hidup sesungguhnya pasti benar. Ini penting. Orang yang lupa dari mana dia diciptakan, lupa dari mana sumbernya, lupa dari mana asalnya, suka salah jalan. Kenapa? Dunia ini memang penuh pesona. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia ini permainan. Kemarin preman di pasar, sekarang anggota DPR. Kemarin tukang mebel bisa jadi presiden 2 periode, mau lagi malah karena nggak bisa anaknya. Jadi memang permainan. Jadi nggak usah pusing dengan permainan dunia yang buat kita kemudian terlena, lalai, ke bawah arus. Jangan sampai kita kejebak pada permainan, naudzubillah, permainan nafsu, naudzubillah lagi kalau nafsu orang lain. Karena yang sering bikin kita tidak selamat itu bukan nafsu kita, kadang-kadang nafsu orang lain. Maka Allah kunci betul, hei manusia yang sekarang sudah ganteng, sudah gagah, sudah cakep, sudah punya kedudukan, punya jabatan, punya pesona dunia, ingat dulu pernah janji, dulu pernah berkomitmen dengan Allah, dulu telah bersyahadat dengan benar, dulu telah Allah berikan amanah besar. Yang amanah itu Allah tuntun kita dalam Al-Quran. Apa disebut oleh Allah? Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha fa'ashfakna minhal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah saking beratnya, gunung saja nggak sanggup, gunung aja nggak sanggup, langit bumi nggak sanggup. Fahamalahal insan, Allah kemudian timpakan, Allah bebankan kepada kita umat manusia. Tapi apakah Allah kasih cek kosong? Enggak. Kita beli motor, beli mobil aja ada buku pedomannya. Apalagi Allah kasih kita hidup. Cuman kadang-kadang kita sok pinter, pengen bikin sendiri buku pedomannya. Kita yang belum tahu, jangankan 1 hari ke depan, jangankan 1 pekan ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 1 detik ke depan nggak tahu, tapi sok pinter, sok hebat, sok jago, sehingga nggak mau baca lagi apa yang sudah diamanahkan oleh Allah yang begitu luar biasa. Orang kalau melihat Islam ini dari seluruh esensinya, dari seluruh sudutnya, dari seluruh nilainya, dari seluruh syariatnya, dari seluruh aturannya, pasti mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Pasti menganggap luar biasa Islam itu, pasti hebat Islam itu. Jadi kalau ada mengatakan udahlah kita Islam yang biasa-biasa saja, itu tandanya dia nggak paham Islam.
Karena Islam itu nggak biasa-biasa saja. Islam itu luar biasa. Kita jadi bernilai di mata Allah, ditempatkan di tempat terhormat. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah tempatkan kita bukan hanya cek kosong. Allah kasih modal, Allah kasih bekal, Allah arahkan, Allah bimbing. Allah begitu maha adil. Saking adilnya, gak tahu siapapun ibu yang akan melahirkan kita, gak tahu siapa bibit ayah yang akan melahirkan kita, Allah sudah kasih modal yang sama. Apa modalnya? Syahadat. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Diceritakan di kitab-kitab klasik itu, sebelum Allah membuat kita lahir ke muka bumi ini, zarrah tadi, maaf, sperma itu sebelum ketemu sel telur sudah tawaf 7 kali. Setelah disyahadatkan oleh Allah tawaf 7 kali, ketemu sel telur, jadi kita. Rata-rata kita sendiri, jarang yang kembar. Ya Pak ya? Kembar paling banyak di Indonesia itu di Semarang, 7 sekali melahirkan. Kembar yang setahu saya di dunia paling banyak itu di Palestina. Seorang ibu melahirkan anak ketiga langsung 23. Ya enggak? Jadi 25 anaknya. Dan memang ibu-ibu Palestina itu ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu yang melahirkan mujahidin. Makanya Palestina perang sekian lama nggak habis-habis orangnya. Kenapa? Lahir terus, lahir terus. Jadi kalau bapak ke sana mau nikah sama orang Palestina nggak boleh pulang. Dan nggak boleh KB, Pak. Harus punya KB juga, tapi keluarga besar. Kenapa? Karena butuh mujahidin. Nabi itu berbangga kalau kita banyak anaknya. Kenapa? Karena Nabi ingin supaya kelak di akhirat, walaupun Ummuna Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu sekarang aja wakeh gitu, banyak, gimana nanti? Terus kenapa? Gimana engkau mengenali mereka? Fatabassam. Ternyata Rasulullah SAW tersenyum. Apa kata beliau SAW dengan indah? Aku mengenali umatku seperti aku mengenali kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Masya Allah. Kita kala itu seperti dilihat oleh Rasulullah, kuda-kuda putih di antara kuda-kuda hitam. Kenapa? Karena ada cahaya, karena ada nur. Makanya kalau kita ke masjid, apa doanya Pak? Hah? Itu masuk masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura fi amami nura fi khalfi nura fi fawqi nura fi tahti nura. Allahumma ja'al li nura. Kita minta apa? Cahaya. Kenapa dunia ini memang gelap? Kenapa gelap? Permainannya banyak yang gak jujur, permainannya banyak yang culas, permainannya banyak yang curang, permainannya banyak yang sudah atur siapa pemenangnya. Hebat kan? Jadi kata profesor di Jepang itu, Indonesia hebat, saking hebatnya belum pemilu udah tahu pemenangnya. Masya Allah. Ini boleh gaspol nggak? Boleh gaspol? Hah? Setengah pol apa pol beneran? Nanti pengurus masjidnya yang tanggung jawab. Jadi sayang bener gitu, kita yang sudah dikasih modal oleh Allah yang luar biasa, dikasih modal oleh Allah yang hebat, dikasih oleh Allah modal yang dahsyat, tapi kita sendiri menyepelekan. Saya sering setiap tadribul doa, tadribul khutbah, pelatihan da'i, pelatihan khotib itu, pertanyaan pertama saya tanya, pernah khatam Quran? Rata-rata pasti pernah, minimal sekali lah, kecuali yang memang baru belajar. Tapi pertanyaan berikutnya, dari 40, 50, 60, 100 peserta itu paling 1-2 yang jawab benar. Apa itu? Pernah nggak khatam membaca terjemahan Al-Quran? Ayo. Hah? Pernah nggak Pak? Ya jangankan yang awam, ustadz aja, yang calon ustadz yang sudah ustadz, yang sudah gus, yang sudah kiai, sudah ajengan, ngajinya aja ya kalau mau ceramah baru lihat artinya, buka tafsirnya. Gimana coba?
Allah mengumumkan Islam ini, apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi nikmat Islam ini, hidayah Islam ini, anugerah Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala umumkan. Dan Allah umumkan dengan apa? Ridhonya. Bukan seperti orang yang sudah turun tapi nggak niat turun tuh, saking belum niatnya tuh cawe-cawe masih Pak. Na'udzubillah. Memang kekuasaan itu menggiurkan. Jangan kekuasaan di kursi kekuasaan, kursi mimbar aja, kursi ceramah aja banyak nggak mau turun Pak. Karena kalau sudah duduk di atas tuh memang enak Pak. Sudah duduk di atas itu kadang-kadang melenakan. Saking terlenanya apa? Asal bunyi. Merasa biasa saja padahal nyakitin. Begitu sudah nyakitin benernya ngeles. Itu cara menaikkan orang. Setan itu kan pinter. Kenapa? Kita ini memang modal ngelesnya dari awal Pak. Dari jutaan calon manusia yang jadi cuman kita sendirian kan. Memang udah ngeles dari awal. Kita ini sudah menjadi sang juara itu sejak awal. Maka bibit-bibit individualistik kita, bibit-bibit juara kita yang bisa sisinya negatif bisa positif, itu hanya bisa benar kalau pakai Islam. Nggak bisa enggak, nggak bisa tidak. Dan hidayah yang ditunjukkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah ini lengkap. Saking lengkapnya apa kata Allah? Wa atmamtu alaikum ni'mati. Semua sarana yang diperlukan, semua alat yang dibutuhkan, wasilah yang dibutuhkan, apa yang kita untuk merasakan nikmatnya berislam, kokohnya berislam, kuatnya berislam, dahsyatnya berislam, itu Allah siapkan. Sebutan kita sebagai orang Islam pun Allah beli label khusus. Maka apa di Quran Allah sebut? Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Jadi benar nggak kalau ada yang mengatakan Islam itu ya udah ngalah aja lah, kan agama belakangan? Kalau ada yang bilang begitu benar nggak tuh? Enggak. Siapa yang berani mengatakan Nabi Adam itu bukan muslim? Bahkan siapa yang berani mengatakan Nabi Isa itu bukan muslim? Tapi kan banyak orang salah paham. Biasa kalau dalam perjalanan Jeddah ke Madinah atau Mekah ke Madinah di bus itu saya suka cerita tentang kondisi Madinah, Masjid Nabawinya, lebih spesifik lagi kuburan Rasulullah SAW dan dua sahabat utamanya. Banyak yang sering salah sangka, mengira kuburan Nabi itu jejeran, gitu ya Pak. Yang sudah pernah umroh, pernah haji itu dikira kuburan Nabi itu berjejer kan, bahwa Abu Bakar, kemudian Rasulullah di tengah, kemudian Umar bin Khattab. Keliru. Yang benar itu Rasulullah di depan, di belakang Rasulullah di pinggangnya itu kepala Umar bin Khattab, di pinggangnya Umar bin Khattab itu kepalanya, di pinggangnya Rasulullah itu kepala Abu Bakar Siddiq, di pinggangnya Abu Bakar Siddiq kepalanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dua sahabat sekaligus mertua beliau. Ke belakang, bukan ke samping kiri ke samping kanan, tapi ke belakang. Ada satu tempat lagi masih kosong sampai sekarang. Ada satu space lagi masih kosong. Terus saya nanya, kira-kira siapa yang dikubur di situ, Bu? Siapa yang dikubur di situ, Pak? Pada diam, terus ada yang jawab Nabi Isa, Ustaz. Ada yang protes, loh kok Nabi orang Kristen? Kok Nabi orang Nasrani? Kok Nabi orang non-Muslim? Nah, coba. Itu banyak betul, Pak. Yang mempercayai itu, meyakini itu. Mengira bahwa Nabi Isa itu bukan Muslim. Nabi Isa itu agamanya beda dengan kita. Nabi Isa itu nabinya orang lain, umat yang lain. Keliru betul. Karena dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi Isa itu kelak diturunkan oleh Allah setelah melaksanakan tugasnya, rampung tugasnya, beliau meninggal, wallahu alam seperti apa model meninggalnya.
Tapi kalau kita lihat di kaidah umum itu, Nabi itu dikuburkan di mana wafatnya. Jadi mungkin sedang ziarah, kemudian beliau meninggal, dikuburkan di situ. Jadi space yang kosong itu, insya Allah di situ yang akan dimakam atau dikuburkan Nabiullah Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Teknisnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi di hadisnya menerangkan dengan jelas bahwa nanti kelak Nabi Isa itu akan dikuburkan di situ. Jadi nggak ada. Semua Nabi dakwanya sama, syiarnya sama. Hatta kepada orang yang dianggap ahlul kitab, yang sudah megang kitab sebelum Al-Quran, iya. Maka para nabi sebelum Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita nggak membeda-bedakan nabi-nabi itu. Kita meyakini semua nabi, apalagi nabi yang membawa kitab. Kita percaya, kita imani. Tapi syariat yang berlaku hari ini, ya nggak sama dengan syariat yang dulu. Kalau syariat yang dulu, misalnya di zaman Nabi Musa, kalau udah kebangetan dosanya, sudah keterlaluan zalimnya, sudah terlalu banyak maksiatnya, pusing, bunuh dirimu. Faktulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu, maka Allah hapus dosamu. Selamat. Tapi kalau sekarang kebanyakan dosa, bunuh diri, ya innalillah, rugi dunia akhirat. Kenapa? Bunuh diri sudah dosa besar. Bunuh dirinya tetap putus asa atas dosa-dosa, tambah dosa. Tapi hidayah Islam luar biasa. Saking luar biasa kita lihat di Quran. Ada ungkapan sangat indah. Bayangkan, orang yang sudah kebangetan maksiatnya, sudah kelewatan zalimnya, sudah keterlaluan dosanya. Tapi apa kata Allah? Ketika mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata para pendosa itu, preman-preman itu, orang-orang jahat itu ternyata takut mati juga. Mereka ngadu, ya Rasulullah, gimana kami ini? Sudah hampir nggak ada dosa yang nggak dibuat, hampir nggak ada maksiat yang dikerjakan. Terus gimana nasib kami ya Rasulullah? Rasulullah nggak bisa jawab. Dosa satu aja udah pusing, gimana dosa seabrek itu sebanyak itu? Rasulullah diem. Turun ayat. Apa ayat perintahnya? Qul, hai Nabi, hai Rasul, hai kekasihku, kasih tahu mereka, kasih tahu hamba-hambaku itu, kasih tahu umatmu itu. Apa kata Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, Masya Allah. Ini bukan orang yang sholat, bukan jamaah musola Ahmad Dahlan, bukan anggota perserikatan. Ini yang datang ini pendosa. Ini yang datang ini ahlul zulm, orang yang zalim, orang yang sudah berbuat jahatnya nggak kehitung. Tapi ketika datang mengadu kepada Rasulullah, dijawab oleh Allah. Apa jawab? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan maksiatnya, wahai hamba-hambaku yang sudah keterlaluan, wahai hamba-hambaku yang sudah senang dengan zalimnya, tenggelam dan asyik dengan maksiatnya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan apa rahmat Allah yang paling dekat dengan kita? Yang paling mudah kita raih? Yang paling gampang kita peroleh? Apa Pak? Apa Pak? Halo? Hah? Salat? Bukan. Kita nggak ngapa-ngapain pun dapat. Kita diem tenang dapat. Itu tadi yang saya bilang di awal, yang kita baru baca tok, nggak baca isinya. Kenapa orang malas baca Quran? Kenapa Pak? Gak usah pakai dipikirin, kan kita malas baca Quran. Kenapa? Karena merasa nggak dapat apa-apa dari Quran. Coba kalau sekali baca langsung dapat apa-apa, rajin nggak bacanya? Pasti rajin. Kenapa kita malas baca Quran? Karena merasa nggak dapat apa-apa dari baca Quran. Padahal Imam Al-Laits rahimahullah mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat akhir dari surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, fala'allahuna wajibun lillah. La'alla di situ kata Imam Al-Laits rahimahullah, wajib bagi Allah. Untuk apa? Bukan sekedar agar, bukan sekedar supaya, bukan sekedar semoga, tapi pasti dapat rahmat. Dan dapatnya nggak mesti moco Pak,
Gak mesti mentadaburi, gak mesti belajar, denger tak, menyimak tak, sudah dijamin oleh Allah pasti dapat rahmat. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, fastami'ulah, maka istima'. Kalau isma'u itu artinya mendengar, boleh sambilan, boleh main HP, boleh minum, boleh nyandar, boleh apa saja, yang penting dengar, namanya isma'u. Tapi ketika ditambah hurufnya jadi istami'u, ay as-sam'u bil ihtimam, mendengarnya pakai perhatian. Kalau kita baca tok, ya baca dapat pahala pasti, bahkan pahalanya spesial. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf, wa likulli harfin asyru hasanat. Aku tidak mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam huruf yang lain, mim huruf yang berbeda. Wa likulli harfin, pada setiap hurufnya asyru hasanat, ada 10 kebaikan. Baru baca bismillah saja udah 19, Pak. Ba sin mim alif lam lam ha alif lam ro ha mim nun alif lam ro ha ya mim. 19 kali 10 190 baru bismillah. Masya Allah. Karena Al-Quran diawali dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dalam mushafnya bismillahirrahmanirrahim, ditutupnya dengan minal jinnati wan nas. Diawali dengan Iqra bismi rabbik, ditutupnya dengan al-yauma akmaltu lakum. Ada riwayat lain menyebut ada ayat setelah itu turun. Tapi secara umum kita tahu bahwa Allah menyempurnakan ayatnya, Allah menyempurnakan kalimat yang bisa jadi. Kenapa kita tidak bisa meyakini itu sampai kepada menjadi pegangan dalam hidup kita, menjadikan ini anugerah dahsyat yang mempengaruhi pola pikir kita, pola tindak kita, pola berbuat kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Siapa yang bilang? Allah. Di ayat sebelum al-yauma akmaltu lakum, apa bunyi ayatnya? Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Kata Allah, hari ini orang kafir itu sudah putus asa, sudah hilang harapan, nggak tahu lagi mau cari kelemahan Islam, nggak tahu lagi mau cari celah Islam, nggak tahu lagi cari kekurangan Islam, udah nggak tahu, nggak ada. Mereka nggak nemukan lagi, udah putus asa, udah kecewa, udah. Tapi apa syaratnya? Fala takshawhum, maka jangan takut, maka jangan khawatir, maka jangan belum apa-apa sudah kalah sebelum perang, belum apa-apa sudah mundur teratur. Kenapa? Karena kita nggak pede, karena kita nggak tampil gagah dengan Islam kita. Gimana mau tampil gagah? Nggak tahu apa yang dibawa. Kenapa nggak mau bawa? Nggak mau baca. Kenapa nggak mau baca? Males. Kenapa males? Karena nggak ada daya tariknya. Kenapa nggak ada daya tariknya? Nggak mau menyelami, nggak mau dekat. Quran itu kan dia dekat kepada siapapun yang mau dekat. Jadi kalau orang nggak dekat atau berusaha dekat, Quran nggak akan dekat. Bapak nggak baca Quran sekian lama, tapi pengen banget dapat hidayah dari Quran, pegang terus Quran itu. Boleh jadi suatu ketika Allah kasih kita jatuh hati dengan Quran. Saya punya dosen S2, beliau profesor, pejabat, waktu itu asisten salah satu kementerian. Dan asisten menteri dulu itu kan hebat-hebat, Pak. Profesor, doktor, orang-orang hebat lah. Sekarang jangankan asistennya, menterinya aja banyak kita nggak kenal. Jangankan menterinya, wakil presidennya kita nggak kenal, karena lama nggak bunyi. Kalaupun sekali bunyi para-para, pas bunyi para-para, memang parah beneran, pakai H, bukan poro-poro, tapi memang parah beneran. Kenapa? Karena cara mendapatkannya parah beneran. Beliau luar biasa. Tamat SMP dikirim ke Amerika, beasiswa. SMA di Amerika, S1 sampai S3, pulang doktor, jadi pejabat. Maaf, sejak keluar dari kampungnya nggak pernah ngaji lagi, nggak pernah sholat, Pak. Kebayang nggak tuh? Satu waktu
beliau ngajak saya mendampingi beliau dan keluarga, ada 16 orang kurang lebih, di umroh kemudian ziarah ke beberapa negara. Saya diminta, saya dipanggil Ananda Ustadz di kampus, saya manggil beliau Prof. Ringkas cerita, pulang umroh kami transit pertama di Yaman, di San'a. Saya selalu mengajak jamaah sholat subuh di masjid sekurang-kurangnya, karena maghrib isya itu sudah capek, kadang sholatnya di perjalanan, zuhur asar pasti di perjalanan. Sampai sholat subuh itu kami di soft pertama sebelah kiri imam. Jadi saya ada satu menantu beliau, baru beliau di soft pertama, Pak. Imam membaca surah ke-57, surah Al-Hadid, yang berarti besi. Rakaat pertama membaca ayat pertama sampai ke-11, rakaat kedua beliau melanjutkan bacaan. Selesai imam membaca ayat yang ke-16, profesor ini jatuh pingsan, Pak. Bayangkan itu, beliau agak gemuk, jatuhnya tuh plak gitu, kaget. Selesai sholat, kasih minum, sadar, beliau ngulangi sholat subuhnya, beliau nanya ke saya, Ananda Ustadz, apa yang dibaca oleh imam tadi? Saya tanya, kenapa Prof? Saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya merasa seperti Allah mengingatkan saya. Saya tanya lagi, emang Prof ngerti apa isinya? Enggak. Tapi saya merasakan getaran itu. Saya merasakan dentuman yang keras. Allah mengingatkan saya. Ini kemana aja kamu selama ini? Kok kayak ngilang? Kamu gak pernah datang. Kira-kira begitulah. Sampai gelap mukanya dan pingsan tadi. Sebelum saya jawab apa, saya bilang, Prof, kalau saya tahu nanti saya juga merasakan hal yang sama. Sekarang belum jadi ustadz. Waktu itu masih bujang, 27 tahun lalu. 27 tahun yang lalu kurang lebih. Saya bilang, kalau saya juga merasakan seperti itu, mungkin gak jadi ustadz sekarang. Ya apa isinya? Nanti Prof di kamar aja, di hotel aja. Pulang kami di hotel, saya terjemahkan ayatnya. Bayangkan Pak, beliau itu profesor, doktor, pejabat, nangis seperti anak kecil yang minta sesuatu gak dikasih. Kebayang gak Pak itu? Seorang pejabat, profesor, nangisnya kayak mana Pak? Bayangkan. Sampai anaknya, menantunya, cucunya, keluarganya semua nanya, kenapa? Saya bilang, iya Pak Prof sedang mendapatkan surat cinta dari Allah. Itu gak baca Pak. Gimana kita yang sudah baca? Beliau yang sekian lama gak sholat, sekian lama gak ngaji, sampai lupa huruf alif itu tegak berdiri, ba titiknya 1, tak titiknya 2 itu lupa Pak. Saking sibuknya dengan dunianya itu. Beliau belum lama, baru 2 tahun, 3 tahun yang lalu meninggal. InsyaAllah husnul khatimah. Apa isinya itu? Ternyata di situ Allah tanya sama kita, alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Kapan datang waktunya? Bila tiba waktunya, kita yang mengaku beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, an taksha'a qulubuhum li dzikrillah, tunduk hati kita, tunduk pikiran kita, tunduk perasaan kita untuk ingat dengan Allah. Wa ma nazala minal haq, begitu banyaknya Allah tampakkan kebenaran, jangankan di luar diri kita, jangankan dalam alam semesta, dalam kehidupan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah kau perhatikan? Gak usah jauh-jauh di luar Pak. Maka memang orang yang sukses akidahnya, benar keyakinan, itu bermula dari mana? Baca diri. Kalau ada ungkapan sufi itu, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan kenal siapa Tuhannya. Persoalan kan banyak orang yang lupa diri Pak. Banyak orang yang lupa mengikra dirinya, membaca dirinya dengan benar. Yang ayatnya ada 3 istilah dalam Al-Quran itu terkait satu dengan yang lain. Yang pertama namanya haqqa tilawah,
bagaimana kita membaca dengan benar, memahami dengan benar, menganalisis dengan benar, memperhatikan dengan benar. Supaya apa? Ketika kita berjuang, juangnya benar-benaran, gak tanggung-tanggung berjuangnya tuh. Ketika kita diamanahkan di perserikatan, diamanahkan di organisasi, diamanahkan di lembaga, kita mati-matian bersikap. Kenapa? Karena kita ini Abdullah wa Khalifatuh, kita ini hamba Allah dan khalifahnya. Pimpinan kita langsung Allah, yahduna, yang akan membimbing kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat. Allah pemimpin kita, yang mengguide kita, yang membimbing kita. Maka kita sering terlena, kita sering lalai. Kenapa? Kita merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa kuat, merasa bisa melakukan apa saja, sampai lupa Allah sudah arahkan kita dengan amat sangat terang. Gak cukup Allah buat komitmen di awal, Allah bikin perjanjian di awal, tapi Allah amanahkan apa? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami nganter, bukan hanya Allah bimbing, bukan hanya Allah tunjukkan, diantar betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya minta ditunjukin Allah, diantar, kayak Google ngantar saya tadi itu. Padahal tadi pagi itu pulang dari Masjid Muhammad, saya sudah berkira oh di sini tempatnya gitu. Ternyata nggak bisa masuk mobilnya. Nggak, sudah diantar kayak gitu aja masih salah, Pak. Gimana kalau kita nggak buta sama sekali, kita nggak tahu sama sekali, kita nggak terlibat sama sekali untuk menghaqqat tilawah, agar memahami dengan betul, supaya apa? Dimanapun, kapanpun kita berada, luar biasa. Saya waktu ceramah di Jepang, itu ceramah subuh, Pak. Saya datang setengah jam sebelum subuh di Tokyo. Itu tidak jauh dari tempat yang besok ramai itu, Pak. Apa? Kembang api terbesar di dunia itu kan di Jepang tuh. Itu nggak jauh dari situ, Pak. Ceramah besok itu dibatalkan karena takut macet, lebih macet dari hari ini. Saya diundang ceramah sana, saya datang sebelum subuh, setengah jam kurang lebih sebelum subuh. Apa yang terjadi, Pak? Parkirnya itu jalannya 20 menit, Pak. Saking penuhnya orang. Memang subuh itu, apalagi kalau Sabtu Ahad, itu memang penuh orang. Orang datang bermobil semua, berkendara semua, jauh-jauh rumahnya. Dan rata-rata bukan orang Indonesia, Pak. Rata-rata orang India, Pakistan, Bangladesh. IPB. Di mana-mana itu IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Kalau di Indonesia di mana-mana IPB. Institut fleksibel banget. Alumni IPB Bogor. Saya datang ke sana, Pak. Saya dikasih tahu sama yang bawa itu. Dia bilang, Ustadz, ini toko di sekitar masjid ini nggak tutup 24 jam. 7 hari sepekan, 30 hari sebulan. Nggak tutup tuh. Buka. Kadang-kadang nggak ada yang jaga. Tapi semua orang yang berbelanja di situ jujur luar biasa. Ringkas-ringkas selesai ceramah, pas kita sarapan pagi, saya tanya sama salah satu jamaah yang punya toko di situ. Saya bilang, Syekh, itu memang nggak ada orang yang jaga. Terus gimana jual beli segala macam? Kami semua jaga nggak jaga, orang semua jujur. Kalau dia kurang dia tulis masih punya kekurangan. Kalau dia lebih belum diambil kembaliannya dia tulis. Kalau sudah pas ya selesai. Masya Allah, luar biasa. Coba kalau di Indonesia gitu, Pak. Oh, udah dikunci aja, dibongkar. Saya tanya, ada pertanyaan saya itu, jawabannya menarik, Pak. Apa sih pertanyaannya? Saya ketika tanya beliau, gimana Pak ceritanya bisa begitu? Apa katanya? Kami ini datang dari jauh di kampung halaman kami, di India, di Pakistan, di Bangladesh sana. Itu dipesankan sama ibu kami, dipesankan kakek nenek kami, bahwa Allah Tuhan nanti yang memberi rezeki di tempat kamu bekerja nanti, di tempat kamu berbisnis, di tempat kamu cari uang di sana nanti, itu Allah Tuhan yang sama yang ngasih makan kamu hari ini. Allahu Akbar. Ini kan tauhidnya luar biasa itu, Pak. Pesan itu sering disampaikan oleh guru kami. Guru kami itu Kader Muhammadiyah Tulen, Pak. Beliau bikin pesantren di Balikpapan. Saya ini kan dari Indonesia Timur, dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Desa Lohayong, bagian timur juga. Terus sekolahnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, terus ke Jakarta Timur, sempat ke Timur Tengah,
sekarang tinggal di Bekasi Timur. Maka istri saya orang barat, tapi bukan orang bule, orang Sumatera Barat. Bayangkan dia bilang, kami sudah diyakinkan, dikader, dibina, di tempat dari awal itu mengenal bahwa Allah wal Fattah wal Razzaq. Allah itu yang maha membukakan pintu rezeki. Rezeki kami nggak akan bergeser, tidak akan bergeser. Allah tidak pernah salah, sebagaimana ungkapan Imam Hasan Al-Basri. Allah tidak pernah keliru memberikan rezeki. Maka jangan pernah khawatirkan tentang rezekimu, tapi khawatirkan amalmu, karena amalmu tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain. Pesan Kiai Haji Abdullah Said, pendiri Hidayatullah itu, beliau kalau mengirim, ini ada senior saya, pesan beliau mengatakan kalau mengirim orang tuh Pak, kalau dulu ke Papua masih Irian waktu itu ongkosnya cuma sampai di pelabuhan Pak. Bayangkan, tapi bikin pesantren. Jadi kadang-kadang di kapal ditanya, mau kemana dek? Mau ke Papua. Ngapain? Bikin pesantren. Masya Allah. Bawa modal berapa dek? Nggak ada katanya. Modalnya cuma 1 T, tapi bukan 1 triliun. 1 Tuhan, la ilaha illallah. Jadi Pak, Ramadan, awal Ramadan yang lalu, kita kan puasa duluan. Awal Ramadan lalu saya puasa pertama itu di Papua, di Jayapura, dekat dengan perbatasan itu. Jadi Jayapura tapi ke perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea. Masya Allah, Hidayatullah di sana sudah besar. Memang karena lokasinya besar, sekarang sudah hampir semua tempat ada. Itu dengan satu keyakinan, la ilaha illallah. Saya ingat betul beliau ketika menyatakan, Masya Allah, sama persis. Begitu yakinnya. Kenapa begitu yakin? Karena dia kenal betul. Kenal betul siapa Tuhannya itu. Kenapa dia kenal betul siapa Tuhannya? Karena dia tahu diri. Dia dianugerahi oleh Allah anugerah yang lengkap, anugerah yang utuh, syamil, mutakamil. Gak kali-kali Pak. Anugerahnya dahsyat, brilian, super. Tapi kita sendiri orang Islam, maka pantas kalau Syekh Muhammad Abdul mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ketutup oleh siapa? Orang Islam kita. Ra'aitul Islam fil gharb wal muslimina fil syarq. Kata Syekh Muhammad Abdul, saya melihat, menyaksikan nilai-nilai Islam, hakikat Islam, ruh Islam, spirit Islam, aplikasi Islam itu ada di barat. Walaupun musliminnya banyak di timur, tapi Islamnya banyakkan nama, Islamnya banyakkan label, Islamnya tidak fungsional. Kadang-kadang KTP aja minta dihapus Pak, ya kan? Saking malunya beragama itu KTP pun minta dihapus. Naudzubillahi min dzalik. Ya nggak apa-apa minta dihapus, tapi kalau mati buang aja ke laut. Kenapa? Kayak nggak kenal. Kadang-kadang sampai begitu. Kenapa? Karena orang nggak mensyukuri nikmat itu. Hidayah Allah al-Islam ini, Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Dalam seluruh dimensinya, dalam seluruh aturannya, dalam seluruh syariat. Makanya apa kata Al-Quran? Ayat berikutnya tentang haqqa jihadi. Bagaimana kita berjuang dengan serius, bagaimana kita berjuang dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita tata keyakinan kita itu dengan struktur yang indah. Allah sudah turunkan Al-Quran dengan benar, cara diturunkan benar, proses turunnya benar. Allah membagi ayatnya dengan benar, kadang dengan peristiwa, kadang dengan asbab, kadang dengan langsung Allah menjelaskan. Semua itu untuk apa? Untuk kita hambanya, untuk kita umatnya, yang mana Allah nggak akan untung, Allah nggak akan rugi. Lau syi'tu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau aku mau, kata Allah, aku bikin umat satu macam aja. Tapi apa? Enggak. Liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat. Allah nguji kita supaya kita itu bersemangat untuk berlomba-lomba, merebut, mengejar, melakukan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? Karena itu rohnya, karena itu nilainya. Coba kalau orang nggak yakin, nggak akan mungkin Pak. Tapi karena hakul yakin, dia yakin betul dimanapun berada Allah yang ngasih rezeki itu juga sama. Jadi
Dimanapun berada, Allah yang akan memberikan kekuatan. Itu juga Allah yang sama, Tuhan yang sama. La ilaha illallah. Maka semua nabi, semua rasul ketika berdakwah ajakannya apa? Sampai kepada ahlul kitab pun. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Wahai ahli kitab, wahai orang percaya pada Taurat, Zabur, Injil, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kemari, ayo merapat, ayo kompak, ayo bersatu. Alla na'budu illallah. Kalimat yang sama itu, kalimat yang satu, alla na'budu illallah. Jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan lihat ukuran dunia, Pak. Karena pidato Pak Presiden kemarin waktu di GBK ya, saya nggak lihat TV jadi nggak tahu persis. Beliau mengatakan bahwa beliau itu anugerah yang Pancasilais karena dalam keluarganya multi agama dan lain sebagainya. Itu ungkapan negara, biarkan beliau dengan keyakinannya, tapi kita nggak boleh kejebak, Pak. Nggak boleh kejebak bahwa nggak boleh ada umat Islam, ada orang yang berakidah, ada orang yang bertauhid mengaku semua agama bodoh. Bahaya, Pak. Itu syirk, bisa kategorinya syirkul lisan, menodai iman kita, Pak. Bisa menodai keyakinan kita. Kalau agama ke bodoh, sami mawon, ya sudah, daripada capek bangun subuh 3:30 jam 3, ya mendingan yang sepekan sekali, enak toh? Iya kan? Mau? Enggak. Jadi ketika di Roma itu di depan Vatikan, saya takbir, orang pada lihat, nih orang gila dari mana ini? Karena saya yakin betul bahwa nanti setelah Allah lewat lisan Rasulullah mengumumkan bahwa ada 2 kemenangan dahsyat. Kemenangan pertama, nanti ada orang bernama seperti namaku. Sudah terbukti kan? Di Konstantinopel, Allah kirim yang namanya Muhammad, kemudian dilebih Al-Fatih. Saking cerdasnya, saking hebatnya, ruhaninya, spiritualnya. Itu bayangkan, dibilang kalau ada orang bermaksiat, minggir. Kalau ada yang semalam tidak qiyamul lail, minggir. Ada yang hari ini tidak tilawah, minggir. Jadi pasukan yang dibawa oleh beliau itu pasukan hebat, yang spiritualnya dahsyat. Yang spiritual yang ada di Al-Muzammil itu dahsyat, Pak. Sudah zikirnya hebat, tilawahnya hebat, qiyamul lailnya hebat, semuanya sampai kepada sabar. Sehingga apa? Allah kasih kecerdasan hebat. Kiai Haji Ahmad Dalam tidak pernah membayangkan kalau organisasi yang dibangun oleh beliau ini kemudian menjadi dahsyat luar biasa. Pak Amin Rais pernah saya ajak ke Hidayatullah. Beliau mengatakan, saya kadang-kadang malu dengan para pejuang yang luar biasa ini. Saya ini pernah jadi ketua Muhammadiyah, tapi saya jadi ketua Muhammadiyah itu sudah hebat Muhammadiyahnya. Saya kemana-mana diongkosi, saya kemana-mana disambut. Saya nggak merasakan perjuangan menoto dari bawah itu, Pak. Membangun dari bawah itu. Itu saja luar biasa. Bagaimana orang-orang yang membangun dari awal tuh? Bagaimana kita orang beriman membangun iman kita, menata iman kita dengan fondasi yang kokoh, sehingga apapun mau bangun di atasnya, mau berapa lantai pun bangunan di atasnya, insya Allah kokoh dan kuat. Jangan seperti rumah sakit. Rumah sakit itu gimana, Pak? Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun bagusnya, isinya tetap orang sakit. Yang sehat di sana itu dokter, perawat, satpam, yang jaga, yang kerja. Yang lainnya sakit, Pak. Kecuali ada satu rumah sakit yang isinya orang sehat pura-pura sakit. Rumah sakit Salemba. Itu rumah sakitnya koruptor. Karena mereka harusnya tinggal di penjara Salemba, tapi karena nggak mau di penjara, pura-pura sakit. Supaya tinggalnya di tempat spesial. Kayak rumah, kayak hotel, Pak. Tapi tetap sakit juga itu namanya. Sakit rohaninya. Ya kan, sakit jiwanya, gak mungkin sehat itu. Jadi orang berislam benar itu pasti dia sehat jiwanya, sehat dasmaninya, sehat fisiknya, sehat pandangannya, sehat sikapnya. Karena apa? Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pas tuh, dikit lagi ya. Dari serendah-rendahnya
Dari sesederhana-sederhananya seorang muslim itu, ukuran paling sederhana, ukuran paling kecil apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang enggak jelas. Kita ini kan banyak enggak jelasnya, Pak. Sudah dikasih oleh Allah amanah duduk di kekuasaan, harusnya kan berkiprah untuk Islam, berkiprah untuk hidup. Saya pernah diberhentikan di salah satu kantor gara-gara saya bahas tentang apa namanya askes itu apa namanya, BPJS. Waktu itu belum ada BPJS syariah. Saya bilang BPJS itu harusnya semua syariah. Kenapa? Karena kalau Islam aman, orang non muslim nggak terganggu, nggak rugi, sama sekali nggak rugi. Bahkan orang non muslim itu banyak memilih bank syariah kalau minjem, Pak. Kalau pembiayaan dia datang ke bank syariah. Kenapa? Karena sistemnya syariah. Ada yang bagi hasil, ada yang musyarakah, mudharabah dan lain sebagainya. Tapi kalau dia nabung, dia nggak di syariah, Pak, tapi di syariah. Dia cari yang gede bunganya, cari yang kembalinya lebih banyak. Kenapa? Memang otaknya beda, pikirannya beda. Kalau orang Islam enggak. Mikirnya apa? Maslahatil ammah. Prinsip hidupnya apa? Khairukum man anfa'uhum linnas. Maka ukuran terendahnya lebih rinci lagi, Nabi mengatakan apa? Al-muslim man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lainnya nggak boleh terganggu dengan lisan dan tangannya. Kalau terganggunya karena amar ma'ruf nahi mungkar, beda lagi. Terganggunya karena memprotes apa yang salah, beda lagi. Terganggunya apa? Kita memberikan kerugian, membawa kerugian buat saudara kita, nggak boleh. Maka sampai kepada apa? Yang paling sederhana Nabi Samdeh. Apa itu? Iyakumut turuqat, jauhilah berurusan di pinggir jalan. Apalagi nutup jalan. Berurusan di pinggir jalan itu Nabi bilang hindari. Kenapa? Orang yang lewat itu terganggu. Sekurang-kurangnya segan. Kalau kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan kan yang mau lewat segan, Pak. Apalagi sampai nutup jalan. Nabi mengancam luar biasa. Itu nilai Islam. Itu esensi Islam, ajaran Islam. Itu spirit Islam. Bagaimana yang besar? Bagaimana kemaslahatan umum? Kalau orang bayar BPJS itu, Pak, berapa sekarang? 50.000 ya? 100 lah. 100. Kalau 15 tahun Bapak bekerja mau sampai pensiun nggak pernah sakit, dapat nggak? Nggak dapat. Kalau sakit dapat, tapi nggak sakit nggak dapat apa-apa. Tapi kalau prinsip Islam, prinsipnya apa? Ta'awun. Prinsipnya apa? Saling menolong. Kalaupun kita nggak balik uang kita yang kita tabung untuk kesehatan bersama, minimal dapat pahala, ya kan? Minimal dapat pahala. Tapi kalau kita siapkan dana kita sisihkan dana kita sebulan 100.000, tapi nggak tahu ujungnya seperti apa, maka Islam punya konsep, ada namanya asuransi syariah. Dibagi 100.000 itu dibagi, misalnya dibagi 2, 50 untuk ta'awunnya, tabaruknya, 50 lagi untuk apa? Akadnya tijarah, akadnya bisnis. Sehingga ketika pensiun 15 tahun, 20 tahun kemudian dia bisa ambil balik. Seperti apa AJB ya? Asuransi Bumi Putra ABP. Dulu bapak saya, karena bapak saya pegawai negeri, itu kan sampai pensiun ada tuh. Ketika pensiun kami berdelapan bersaudara. Jadi kan diambil bolehnya maksimal 3. Jadi kakak pertama, kakak kedua sudah menikah, berarti saya nomor 3, 4, 5 dapat. Begitu saya juga sudah pergi jauh, akhirnya adik-adik dapat, Pak. Kan begitu prinsipnya. Jadi tertolong orang. Uangnya kembali. Kenapa? Karena ada yang digulirkan, ada yang dibuat. Sekarang nggak jelas nasibnya, Pak. Asuransi-asuransi yang heboh-heboh itu, gimana orang nggak bersemangat untuk merampok, nggak bersemangat untuk korupsi. Korupsinya sampai 300 triliun. Penjaranya cuma 6,5 tahun. Itu pun 6,5 tahun tuh, Pak, banyakkan di rumah daripada di penjara, Pak. Pasti itu. Yang punya duit, nggak punya duit aja bisa begitu, apalagi yang punya duit 300 triliun. 300 triliun itu, Pak,
10%-nya saja dibeliin cendol, Bali ini kelelep, Bali ini tenggelam karena saking banyaknya itu Pak. Tapi naudzubillah, ada orang cuman nyolong jambu bisa penjara 1,5 tahun. Ini duit dirampok, bukan diambil Pak, dirampok. Gimana orang gak bersemangat korupsi? Bagaimana orang bersemangat merampok? Kenapa? Karena ya penjaranya cuma segitu. Di penjara pun enak, karena di penjara itu ada label-labelnya, ada statusnya Pak. Yang punya duit tinggalnya itu di ruangan ber-AC, kasurnya empuk, kadang-kadang satu kamar itu cuma berdua, bahkan kadang-kadang malam-malam istrinya bisa datang atau dia yang keluar. Itu biasa, bukan rahasia umum Pak, sudah jadi rahasia umum, semua orang tahu. Sama dengan kita, ketika Allah titipkan anugerah Islam, apa Allah ujungnya sampaikan? Wa raditu lakumul Islam madina, aku redha Islam ini sebagai agama. Islam ini jadi pandangan hidupmu, Islam itu menjadi energimu bekerja, Islam itu menjadi kekuatanmu berusaha. Sehingga apa? Semangat kita gak pernah kendor. Kenapa? Keluar dari rumah, pergi cari uang, cari nafkah untuk anak istri, itu jihad, gak main-main. Oh, saya kan pegawai negeri, saya kan, tetap keringat kita, peluh kita, capek kita, letih kita, semua ada nilainya di mata Allah. Kenapa? Karena tiap hari kita mentajdid, kita merekonstruksi keyakinan kita. Mau tidur, bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Ya Allah, dengan namamu aku siap mati, dengan namamu besok siap hidup lagi. Begitu bangun tidur, bikin komitmen lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengistirahatkan sejenak semalam, telah mengembalikan energi. Apalagi kalau kita tutup malam kita dengan menutupnya dengan zikir, dengan wirid, kita titipkan sama Allah, la malja wa la manja illa ilaik. Gak ada tempat ngadu, gak ada tempat kembali, gak ada tempat berharap kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Beban hilang Pak. Maka orang yang tidurnya enak, nikmat, bangun itu bergairah. Secapek-capeknya bangunnya insya Allah ada energi. Minimal bisa witir 1 rakaat. Syukur-syukur bisa 2 rakaat tahajud, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, total 11 rakaat. Alhamdulillah. Maka itu harus di planning. Kenapa? Terkait dengan hari kita. Kenapa kita berat bangun? Karena hari kita berat lewatnya. Kenapa berat? Ya lupa, mau makan aja lupa bismillah, lupa pakai tangan kanan, lupa bersyukur sama Allah, lupa untuk merasakan bahwa tidak ada yang kita peroleh kecuali karunia Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja yang baik, apa saja yang dari prestasi, apa saja yang benar, yang kau rasakan dalam hidup itu karunia Allah. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang keseleo, itu karena salahmu. Kita uji, kita kumpulkan. Begitu tidur, bangun itu. Makanya begitu bangun tidur cukup 2 rakaat saja. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Kenapa? Karena dikumpulkan dalam satu kekuatan yang dahsyat, dan hanya bisa Islam yang begitu. Gak adil dong kalau orang di luar Islam gak dapat. Justru adil. Kenapa? Allah kasih modal dari awal. Orang di luar Islam dapatnya sudah di dunia. Ketika kami naik di Aspem ya, pegunungan Aspem itu waktu itu siang bolong Pak, tapi minus 25 derajat, wudhu itu menggigil. Di atas itu ada satu tempat, ada museum, indah sekali museumnya. Isinya itu ditulis nama-nama, ada fotonya orang-orang yang bangun tempat itu. Rata-rata umur mereka 17 tahun sampai 36 tahun, masih muda-muda semua. Saya bilang sama teman-teman yang sama-sama naik itu, Pak, Bu, ini lihat, kalau orang nggak beriman itu dapatnya dunia, sehingga namanya dikenal orang, namanya diketahui orang, karyanya dirasakan orang, dia juga rasakan, namanya dikenal kan, selesai di situ. Pernah juga di kuburannya The Mother of World, Bunda Teresa, saya pernah lewat, nggak ke sana secara khusus, lihat, oh itu jadi ramai sekali orang kunjungi. Tapi apakah besok ada di surga? Nggak ada Pak. Kenapa? Innal ladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ah. Amalan orang kafir itu selesai di dunia, tuntas di dunia. Kalaupun dia merasa nimbun, dia merasa ngumpulin, udah selesai di dunia. Di akhirat kasarabim biqi'ah, udah selesai. Bekasnya pun enggak ada lagi.
Tapi kita diberikan oleh Allah nggak apa-apa di dunia, nggak dapat, tapi di akhirat sudah pasti dapat. Di akhirat sudah pasti diperoleh. Maka inilah yang kita bayar mahal dengan apa? Haqqa tuqatih. Haqqa tilawah untuk menyerap nilainya, haqqa tilawah untuk mendapatkan energinya, memperoleh kekuatannya, mendapatkan spiritnya, mendapatkan inspirasinya. Kemudian kita kerahkan kemampuan kita dengan haqqa jihadi, dan kita puncaki semua itu dengan haqqa tuqatih. Apa ujungnya? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang sudah diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah sukses yang sebenarnya, sukses yang sesungguhnya. Dunia boleh sakiyun, dunia boleh susah, letih, lelah, capek, kadang-kadang gak ngurusin badan lagi, memang gak perlu Pak. Kita laki-laki apalagi, udah ya apa adanya, udah kita tampil apa adanya, hadapan Allah apa adanya, kita bermunajat kepada Allah apa adanya. Inilah kita datang sama dengan orang pergi haji. Ketika datang, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang, inilah aku ya Allah, dengan segenap dosaku, dengan segala. Makin kita begitu, makin Allah lebih cepat menurunkan ampunannya, makin lebih cepat Allah turunkan mahabbahnya, makin lebih cepat Allah turunkan ghufran, Allah turunkan ridhonya buat kita. Dan itu yang dirindukan, itulah puncak dari rahmatnya. Kalau rahmat yang dekat sama kita, Al-Quran, kita abaikan, tidak kita laksanakan, tidak kita pelajari, rugi berat kita Pak, rugi besar kita. Maka mari saya ajak kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, jadikan Quran. Kalau di rumah kita belum ada terjemah, beli. Kita rata-rata punya handphone, dan rata-rata handphonenya di atas 2 juta, benar Pak? Sekarang itu ada tafsir yang paling modern, namanya tafsir Allahumma shalli ala Muhammad, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 15 jilid. Jadi 1 jilid itu 2 juz. Itu bisa dicicil lagi belinya Pak. Kalau cicil itu supaya dibaca Pak. Kalau beli sekaligus kan kadang-kadang dipajang tok, bungkusnya pun gak dibuka-buka. Kalau belinya satu-satu kan diingetin, bayar Pak, supaya dibaca. Itu pasti makin bersemangat, makin bergairah kita Pak. Kenapa? Karena Syekh Wahbah Az-Zuhaili menulis tafsir itu, kata beliau di mukadimahnya, saya tulis tafsir ini setelah mengajar 30 tahun di jamiah. Beliau mengajar 30 tahun di universitas Pak, 30 tahun ngajar Quran, baru beliau berani menulis tafsir itu. Dan alhamdulillah tafsirnya selesai sebelum meninggal. Banyak syekh, banyak ulama yang gak kelar, seperti Syekh Al-Azhar itu gak tuntas tafsirnya, baru 18 juz, sudah meninggal beliau. Banyak ulama-ulama kita, dan banyak ulama, jangankan ulama dunia Pak, ulama Indonesia. Kita punya ulama tafsir Al-Azhar yang Bapak pasti sudah punya, pasti membacanya. Bahkan kalau bersyukur sudah melihat filmnya. Karena kemarin film Buya Hamka itu, ya mohon maaf, banyak juga anggota perserikatan nggak nonton itu. Kenapa? Memang nggak tahu kan? Karena keterbatasan promosi dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Saya wajibkan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya nonton Pak, supaya tahu ruhnya. Tidak baca tulisannya saja, tapi tahu alur ceritanya, bagaimana beliau berjuang menapak itu, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan yang hebat, luar biasa. Nah itu tantangan-tantangan. Orang-orang dulu itu kan hebat-hebat Pak, nggak usah dulu yang dulu banget, dulu di zaman kita saja, para muassis kita saja, itu sudah luar biasa. Maka saya ketemu salah satu cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari Nyai Walidah di London, itu namanya, kita menyebutnya Bro Hilal. Beliau dokter gigi waktu di Singapura, tapi pindah ke London, beliau jadi pengacara. Beliau punya pengajian Step to Allah, yang ngaji di situ semua agama Pak, anak-anak muda semua. Setiap Sabtu pasti ada yang masuk Islam, luar biasa. Masjid di London itu, masjid di depan kedutaan Amerika, di Masjid Central Mosque di London itu persis di depan kedutaan Amerika Pak. Itu sholat Idul Fitri aja bisa sampai 3-4 kali Pak. Jumat itu rata-rata semua masjidnya sudah 2000 di London itu Jumatnya rata-rata 2 kali. Rata-rata 2 kali Pak, Jumatnya. Karena saking banyaknya sekarang orang Islam. Kalau seluruh Inggris sudah 5000 Pak. Wali kota Inggris Muslim. Saya penasaran, bener gak Muslimnya? Ternyata saya sholat subuh di dekat, ada teman dari Lombok yang tinggal di sana udah lama. Saya pengen tahu bener gak dia itu ke masjid. Ke masjid Pak subuh. Di tempat di kantor, dekat kantor wali kota tuh, kalau dia gak repot sholat duhurnya di masjid. Masya Allah. Ini kan luar biasa syiar. Kalau kita merasa kadang, kenapa kita lemah, kenapa kita nggak bersemangat? Karena kita merasa lahir dari ibu bapak yang muslim, tinggal di lingkungan muslim, sehingga menganggap Islam itu sudah biasa. Ayo sholat ke masjid sama dengan orang di Mekah Pak. Kenapa nggak sholat ke Masjidil Haram? Ya kamu kan baru datang, kami mah tiap-tiap hari lihat. Nah,
Akhirnya apa? Sholatnya pun kadang-kadang nggak pakai wudhu, Pak. Iya, nggak mau pertama ke toilet, tutup tokonya, udah sholat. Saya bilang, loh, dari tadi kamu nggak wudhu? Apa katanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita seperti berada di tengah lingkungan lingkaran yang emas sampai lupa berharga, betapa berharganya emas itu. Jangan sampai kita sudah berada di lingkungan yang penuh dengan berlian sampai lupa kalau berlian itu begitu amat sangat berharga. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan spirit Masjid Musholla Ahmad Dahlan ini. Kita gali, nggak usah jauh-jauh, Pak, gali saja spirit Ahmad Dahlan sudah luar biasa. Apalagi kepada gurunya lagi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddunya, kakek moyangnya. Maka kita pasti akan merasa nikmat berislam itu tidak akan pernah kecewa. Kita boleh kecewa dengan orang Islam, tapi tidak akan pernah kecewa dengan Islamnya. Barakallahu fikum. Sebelum tutup, sholat dulu baru pertanyaan. Sholat dulu ya, biar pertanyaan setelah itu. Jadi mau sampai jam 12 pun tak ladeni, mau sampai besok pun boleh. Barakallahu fikum. Insyaallah besok pagi subuhnya di Masjid IKMS Al Muhajirin, Masjid Ikatan Keluarga Minang Saio. Jadi karena saya sudah kesini, harus kula nuwun juga kepada kalau itu orang Minang bilang tuh harus berjumpa dengan mama. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Jadi karena sudah jadi orang setengah Minang, harus bisa bahasa Minang. Barakallahu fikum. Kita sholat dulu, nanti boleh dilanjutkan setelah Isya. Hadanallahu ijma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.